Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Arden Kombe, salah satu mahasiswa perguruan tinggi Syed Hapas Kota Subu Salam. Perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang namanya pernikahan dalam Islam. Sudah tak asing lagi di dalam kuping kita bersama, pernikahan di dalam Islam. Apakah makna pernikahan di dalam Islam? Pernikahan di dalam Islam merupakan satu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, yang dimana pernikahan tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang sesuai dengan tuntunan syariat, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah tujuan pernikahan tersebut? Pernikahan tersebut bertujuan mencangkup beberapa hal. Yang pertama, mewujudkan keluarga yang bahagia, memperoleh keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, memperkuat hubungan keluarga, mendukung toleransi dan keadilan. Jadi, apa sajakah rukun dalam pernikahan tersebut? Rukun di dalam pernikahan mencangkup beberapa poin. Yang pertama, harus adanya si laki-laki. Yang kedua, harus adanya si perempuan. Dan yang ketiga, harus ada wali yang menyertai. Yang keempat, harus ada dua saksi. Yang kelima, di dalam pernikahan juga harus terjadinya ijab dan kabul. Ketika rukun itu telah ada, maka kita berpindah kepada syarat yang selanjutnya. Apakah syarat yang selanjutnya? Adalah syarat untuk bisa melakukan pernikahan. Yang pertama, syarat yang perlu dipenuhi dalam melakukan sesi pernikahan adalah satu, si perempuan dan si laki-laki keduanya harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang menikah haruslah ada dua pasangan. Yang pertama ada si laki-laki dan ada si perempuan. Dan syarat yang ketiga, orang yang menikah tidak boleh ada unsur paksa memaksa. Orang yang menikah tidak boleh dipaksa-paksa. Yang keempat, bukan mahram. Karena pada hakikatnya di dalam Islam, orang yang bermahram antara si laki-laki dan si perempuan tidak dibolehkan untuk menikah. Ada beberapa hal di dalam Islam yang tidak membolehkan orang untuk menikah. Yang pertama, tidak boleh menikahi semahram. Yang kedua, tidak boleh menikahi musaharah, yaitu mertua. Yang ketiga, tidak boleh menikahi serida. Serida ini adalah seseorang yang satu susu dengan kita. Maknanya, si perempuan atau si laki-laki pernah menyusu kepada satu orang tua. Misal si laki-laki menyusu pernah kepada si wali perempuan, atau si perempuan pernah menyusu kepada wali si laki-laki. Yang selanjutnya adalah status calon istri. Harus mengetahui bagaimana nasab dan juga status istri tersebut. Yang keenamnya adalah tidak melakukan ihram. Orang yang melakukan ihram tidak boleh melaksanakan akad nikah. Itu 6 poin dari syarat pernikahan yang bisa kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Karena menikah pada umumnya itu memiliki beberapa hukum. Yang umumnya menikah mempunyai beberapa hukum. Kalau kita ketahui bersama, banyak orang yang menikah tapi tidak mengetahui bagaimana hukum menikah itu sendiri. Hukum menikah mencakup 5 hal. Yang pertama, hukum menikah bisa menjadi hukum yang memiliki sifat wajib. Bagaimana dia bisa menjadi wajib? Hukum menikah bagi orang yang sudah dibebankan kepada wajib adalah orang yang ingin memiliki keturunan dan takut untuk berzina. Maka orang tersebut apabila sudah ada mu'nah belanja, apabila dia takut melakukan perbuatan zina dan ingin memiliki keturunan, maka terbebankanlah kepadanya hukum menikah itu wajib. Yang selanjutnya sunnah. Sunnah ini adalah dia sudah bisa menikah dan tidak mengkhawatirkan ia akan berbuat zina. Yang ketiga, makruh. Makruh adalah hukum bagi orang yang menikah yang tidak ingin menikah dan tidak juga mengharapkan keturunan. Dan juga sudah ada mu'nah. Ada belanja, ada mahar. Dia tidak ingin menikah dan juga tidak mengharapkan keturunan. Maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah makruh. Yang keempatnya, mubah. Yang kelima adalah haram. Jadi itulah beberapa poin yang bisa kita sampaikan dalam materi kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian nyampein materi pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.